Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nur Hanifah dengan NPM 212171004. Saya dari kelas A, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan teori Gestalt serta implementasi teori Gestalt dalam pembelajarannya. Simak ya. Teori belajar Gestalt yang pertama diterangkan yaitu kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Dalam melakukan proses pembelajaran, pasti terdapat adanya kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Begitupun dalam teori pembelajaran Gestalt, di mana teori ini merupakan salah satu teori di mana menjelaskan bahwa proses persepsi pada organisasian suatu komponen itu memiliki hubungan, struktur, dan juga pola. Menurut Ahmad dalam jurnalnya yang berjudul Problema Aktivitas menyebutkan bahwa kelebihan dalam teori ini yaitu bisa menjadikan hasil pada pembelajaran lebih baik dan menyeluruh, sedangkan kekurangannya yaitu di mana tingkat pemahaman yang dihasilkan bisa rumit dan kurang terperinci yang dihasilkan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kelebihan dalam teori Gestalt. Yang A yaitu menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk memecahkan atau menyelesaikan setiap persoalan yang akan dihadapinya. Yang B yaitu di mana memecahkan masalah juga sering dilakukan dengan belajar kelompok yang biasanya yaitu menganalisis terlebih dahulu persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang C yaitu peserta didik dapat bisa menemukan bagaimana cara dia belajar yang sesuai dengan dirinya, di mana guru hanya sebagai moderator, fasilitator, juga bisa menjadi teman untuk peserta didik tersebut. Yang D yaitu peserta didik juga bisa menemukan gagasan dengan bahasa sendiri. Yang E yaitu individu atau siswa bisa dengan mudah berpikir mengenai pengalamannya sehingga siswa tersebut bisa menjadi kreatif dan imajinatif. Yang F yaitu di mana siswa bisa mencoba mengenai gagasan baru. Sedangkan yang kedua yaitu kekurangan dalam teori Gestalt. Yaitu dalam teori Gestalt ini di mana suatu hal yang dipelajari secara keseluruhan terlebih dahulu, di mana dikhawatirkan bisa menimbulkan kesulitan yang lebih utama dalam proses pembelajaran sehingga bisa menjadi beban yang harus ditanggung dengan demikian banyaknya. Materi yang kedua yaitu implementasi teori Gestalt. Dalam pembelajaran, menurut Yanwarti dalam artikel yang berjudul Teori Gestalt, Pengertian, Prinsip, dan Kelebihan, mengemukakan bahwa di mana pembelajaran dengan dasar suatu permasalahan bisa memperlihatkan kepada peserta didik bisa dipahami dan juga menyelesaikan masalah. Di mana dengan memecahkan masalah, peserta didik bisa menyimpulkan suatu ilmu dan juga bisa mengingat konsep materi pembelajaran yang telah dipelajari, sehingga peserta didik bisa lebih tahu informasi yang harus menjadi ingatan atau pemahaman yang bisa dipahami tetapi bukan hanya sekedar informasi yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik juga bisa diajak untuk mengingat kembali pengalaman yang sudah terjadi juga dihubungkan dengan ilmu yang didapatkan. Contohnya, seperti siswa itu pernah datang ke museum atau ke tempat-tempat terjadinya peristiwa sejarah dan dihubungkan dengan pembelajaran sejarah yang telah diberikan, sehingga peserta didik bukan hanya membaca saja tetapi bisa memahami dan juga mengingat. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Semoga kalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.